Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Panji Meandris, saya dari kelas Jartel Gabungan 02. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial praktikum modul 3 dan modul 4. Kita akan melihat untuk soal uji kom praktikumnya. Di sini kita buat video tutorial praktikum modul 3 dan 4. Ketentuan klien 1 digit angka terakhir itu 4 digit angka terakhir, klien 2 sebaliknya. Oke, wajib facecam udah ada, jelaskan step-step yang kalian lakukan. Oke, jadi di sini sebelum saya melakukan praktikum ya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teorinya. Simulasi NGN atau switch menggunakan Trixbox untuk modul 3. Nah, nanti di sini itu kita akan membuat konfigurasi Trixbox di Linux CentOS, di mana nanti kita akan atur IP-nya. Setelah itu kita akan masuk ke website Trixbox-nya sendiri menjadi menjadi admin. Kita akan menambahkan extension sehingga di swipernya kita di laptop maupun di HP itu bisa terhubung dan saling melakukan panggilan. Ini ada arsitektur NGN, arsitektur software-nya, ada media gateway, teman-teman bisa baca sendiri di modul. Signaling gateway, media server, application server, dan lain-lain. Ini untuk Trixbox-nya di Linux CentOS-nya sendiri. Oke, teman-teman, di sini kan instalasi web servernya atau Trixbox-nya ada langkah-langkahnya. Tapi ada videonya juga diberikan. Saya sudah menginstal ya, jadi lanjut aja. Nah, kita akan masuk di sini ya, konfigurasi web server di Trixbox. Langsung masuk. Oke, jadi di sini ini Trixbox-nya udah berapa kali saya install ulang karena memang ada beberapa gangguan. Oke, tunggu ya. Oke, di sini login, root, password yang kita masukkan. Nah, di sini di local domain ini kita akan tulis sistem config network. Oh sorry, itu typo ya. Sistem config network. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi jaringan. Nah, teman-teman di sini perhatikan untuk atas bawahnya, kiri kanannya itu sangat berpengaruh agar tidak salah ya. Sekarang edit device, kita enter, enter lagi. Nah, ini adalah tampilan awal kalau kita belum menyeting ya teman-teman. Sampai di sini pas di bintang yang tandanya di merah itu spasi. Nah, setelah itu kita akan atur IP-nya kita. Di sini IP saya itu 192.168.1.200. Saya lanjut lagi, netmasknya 255.255.255.255.0. Gateway-nya saya pakai 192.168.1.1. Setelah itu kita oke. Jangan lupa ini pakai tanda panah kanan, save, tanda panah kanan lagi, save dan quit. Nah, setelah masuk di sini kita tulis reboot. Dan kita akan tunggu dia untuk reboot sistem. Oh ya teman-teman, untuk jaringan yang saya gunakan di sini udah bridge ya, bukan NAT. Sorry teman-teman kalau agak gelap ya, barusan mati lampu. Kita nanti mungkin akan pause ya di video ini, tapi tunggu nanti lihat sampai kapan kita nanti pause-nya. Jadi nanti modul 3 dan modul 4 itu sebenarnya berkesinambungan, di mana modul 3 itu kita melakukan konfigurasi jaringan, atur IP-nya, sehingga swiper di laptop dengan HP itu bisa saling melakukan panggilan. Nah, di modul 4 itu kita akan melakukan perekaman data panggilan dari swiper laptop dengan swiper HP selama mungkin kira-kira 1 menit. Nah, di situ kita akan melihat QoS-nya, quality of service, bagus atau layak atau tidaknya. Di situ kita bisa melihat paket loss, jitter, delay, dan lain-lain. Untuk pengertiannya akan saya jelaskan ketika nanti kita masuk di modul 4. Oke, kita tunggu aja ya untuk proses bootingnya sampai nanti di login.
Biasanya kalau udah oke warna hijau itu udah deket sih sama apa, eh, udah hampir selesai proses bootingannya. Starting Asterix. Oke, jadi di sini sudah bilang ya, welcome to Trickbox. For access the Trickbox web GUI, use the URL. Nah, kita kan mengetik IP-nya ini ya. Di ininya kita aja di Chrome ya. 192. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita udah masuk nih di sorry, di webnya Trickbox. Nah, di sini kita user modenya diganti. Di sini username-nya kita pakai main, password itu tulisannya password kayak biasa password. Nah, ini adalah X saja. Ini adalah tempat di mana nanti kita akan menyeting. Kita masuk di PBX setting. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk extensionnya. Nah, di sini nanti kita atur nih untuk apa, siapa-siapa yang nanti mau uh, istilahnya mau apa ya, mau melakukan panggilan gitu yang terdaftar. Oke, sebentar ya. Saya apa mau pergi dulu untuk urusin lampu soalnya mati, takutnya wifi mati. Sorry ya, apa lampu listrik udah nyala lagi. Teman-teman, jadi kita udah sampai di tadi di PBX, masuknya di setting ya. Setelah itu di extension sini kita pakai apa, add extension general zip device ya. Kita bisa lihat di modul praktikum itu. Nah, baru kita setelah itu kita akan submit. Nah, di sini kita akan atur nih nama-namanya. Nah, di situ tuh ada ketentuannya. Di sini kayak user extensionnya berapa, display name-nya siapa gitu. Sorry. Nah, di sini saya kasih user extensionnya itu 100. Display name-nya itu Ivan. Ivan huruf besar aja. Ivan. Setelah itu SP alias itu Ivan lagi. Nah, di sini di secret itu sama ya kayak yang di atas 100. Itu aja yang diubah ya teman-teman, cuman ini dong ada 4 itu yang secret, user extension, display name, SP alias sama secret. Setelah itu submit. Nah, udah ada nih di sini. Ini sebagai apa yang boleh terhubung ya. Oke, kita tambah satu lagi biar swipernya sih saling nelpon. Kalau satu doang kan nggak bisa ya. General SIP device, submit lagi. Di sini saya kasih 200. Display name-nya itu Jartel. Di sini juga Jartel. Secretnya kayak di atas ya, 200. Nah, oke. Di sini udah ada dua user ya istilahnya yang udah bisa komunikasi, namun sebelumnya masih kurang ya. Di sini nanti langkah selanjutnya itu kita akan apply configuration yang ini nih, kita akan klik. Nah, continue with reload. Nah, kalau misalnya sudah, kita masuk ke config file editor yang PBX. Nah, config file editor. Nah, di sini kita akan cari zip.conf. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita akan tambahi sedikit, ya, bukan coding ulang, tapi kita akan tambahi sedikit untuk script yang ada di sini kita copy. Sebenarnya saya sudah copy di sini juga sih di Notepad. Nah, kita klik, taruh di paling bawah aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti kita enter, Ctrl V buat paste, setelah itu update.
write complete success, berarti udah selesai untuk udah komplit untuk penulisannya ya. Nah, setelah itu kita akan reread configs biar dia ngebaca ulang apa yang kita udah coding tadi kita udah tambahkan. Nah, itu udah sukses tadi ya. Oke, di sini kan udah selesai tuh. Nah, sekarang kita masuk di konfigurasi masing-masing. Oke, ini udah selesai. Kita sekarang buka di Soiper. Saya buka di HP juga ya. Kalau teman-teman masih terikat dengan Soiper yang lama, keluar aja ya. Ini kayaknya rata-rata masih masih pakai yang lama. Jadi memang harus dihapus semua. Delete akun. Nah, cancel update. Nah, di sini kan masih pakai yang lama tuh akunnya. Nah, kita delete ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan yang baru. Nah, username login. Nah, teman-teman perhatikan di modul ya. Ini harus angkanya, bukan namanya. Jadi 100 login. Nah, di sini ini kita akan mengetikkan IP-nya kita yang login di Trickbox. Skip aja. Nah, di sini nanti harusnya UDP-nya itu found. Oke. Berarti ini sudah selesai ya untuk yang di di laptop. Nah, saya sekarang bikin yang di HP. Tadi 200 untuk Jartel sendiri. IP-nya 192.168, sorry, .1.200 juga. Skip. Oke, teman-teman bisa lihat ya, UDP-nya itu warna hijau juga. Nah, finish. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan panggilan. Saya ingin melakukan panggilan di sini kepada dari HP menuju ke laptop. Saya akan melakukan panggilan. Saya ketik aja 100. Saya ketik 100. Setelah itu saya panggil. Nah, yang dari Jartel masuk. Oke. Di sini suaranya pasti akan bertabrakan ya. Makanya saya bunuh ya. Matikan. Makanya saya matikan. Ini sudah tersambung ya teman-teman. Di sini ada keterangannya Jartel. Oke, kita matiin aja karena udah selesai melakukan panggilan. Nah, di sini ada keterangannya tuh Jartel. Yang ini disebutnya Jartel. Yang tadi kita kasih nama 200 itu. Sedangkan yang di sini namanya Ivan. Oke teman-teman, jadi segitu untuk praktikum modul 3. Nah teman-teman, tadi yang saya bilang ya, karena ini videonya praktikum modul 3 dan modul 4, kita lanjut modul 4 ya. Oke, kita masuk praktikum modul 4 lagi. Di sini Manet, Adhoc, dan Ethereal. Ethereal ini aplikasi. Nah, Mobile Adhoc Network. Nah, ini dia jaringan nirkabel yang dibangun secara auto configuration tanpa infrastruktur. Dia itu memiliki jenis-jenis ad hoc ya. Ada yang untuk kendaraan, ada yang memang kecerdasan buatan, ada juga yang menghubungkan MN ke gerbang tetap internet. Aplikasi Manet itu ada militer, bantuan bencana. Nah, ini yang saya bilang tadi, parameter-parameter QoS, quality of service, yaitu pertama throughput. Throughput itu kecepatan transfer data efektif. Gini, analogikanya gini. Kalau ada yang tanya, apa sih emang bedanya bandwidth dengan throughput? Nah, bandwidth itu lebar jalannya, jalan tolnya, sedangkan throughputnya itu kendaraan yang melaju. Jadi kita bisa bilang bandwidth itu adalah jalur lebar datanya, sedangkan throughput itu adalah kecepatan si mobil itu bergerak atau kecepatan data itu ditransfer. Rumusnya ini jumlah total kedatangan paket per jumlah waktu pengiriman. Setelah paket loss, dari namanya saja sudah jelas kehilangan paket. Jadi di sini dia adalah parameter di mana berapa sih paket loss atau berapa sih paket yang hilang ketika melakukan pengiriman data. Rumusnya juga ini ada
Setelah itu delay. Delay itu lama waktu pengiriman dari si pengirim sampai ke penerima. Sedangkan jitter itu adalah variasi-variasi delay dalam panjang antrian dalam waktu pengolahan data. Oke, langkah praktikumnya sama, sama kayak kemarin ya. Eh, nah, dia di sini minta setelah melakukan panggilan buka aplikasi Ethereal. Nah, oke, sekarang kita lakukan panggilan dulu ya. Saya panggil dari sini aja lah. Saya langsung telepon Jartel, answer. Oke, saya langsung bunuh biar nggak ribut ya. Nah, sekarang kita buka aplikasi Etherealnya. Nah, teman-teman di sini udah download ya untuk aplikasinya. Nah, di sini ini adalah tampilan aplikasi dari The Ethereal. Sorry, Ethereal atau Ethereal. Sorry kalau saya typo ya atau bicaranya salah. Nah, di sini kita capture. Nah, di sini yang nggak bagus dari aplikasi ini kayak ketika kita memilih analyze-nya ini sendiri dia yang ketutupan malahan. Oke, sekarang kita capture interface. Nah, kita lihat yang paketnya ada nih sendiri. Nah, di sini kita prepare. Nah, di sini kita akan perhatikan ya. Di sini yang kita perlu ubah cuman after yang ini kita centang. Nah, di sini kita akan merekam data selama 1 menit. Panggilan tetap berjalan ya. Oke. Setelah itu kita start. Nah, kita tunggu aja nih teman-teman. Ini untuk prosesnya, waktunya yang lagi jalan nih. Jadi mungkin kita bisa bicara atau apa. Nah, teman-teman bisa dengar ya, walaupun suaranya bertabrakan. Kita tunggu sampai dia tetap terekam ya. Kita lihat modul teman-teman, di modul 4 perintahnya apa. Nah, ini kan kita udah bikin nih untuk capture data. Nah, tampilannya kayak gini tadi. Nah, setelah itu nanti kita akan ada filter ya untuk hubungan klien 1 dan klien 2. Ini yang saya bilang tadi, dia ketutupan malahan. Jadinya lucu gitu. Di sini itu nanti kita akan filterisasi biar data yang kita bisa lihat itu rapi gitu susunannya. Kayak kita bisa lihat yang IPv4 aja atau IP kliennya sendiri yang kita lagi telepon si ini. Ini udah selesai teman-teman. Udah selesai direkam. Nah, kita masuk di analisis. Kita masuk di sesuai modul ya. Berarti di ini kita masuk di statistik. Nah, di sini kita pilih kan conversion list. Di conversion list ya. Nah, kita masuk di conversion list, terus pilih yang IPv4 nih. Nah, oke. Ini udah nih. Udah ya kelihatan ininya ya. Kita lihat lagi apa langkah yang dilakukan. Nah, kita cari IP-nya. Nah, di sini kan per paket tuh dia kasih tuh. Nah, kita lihat biasanya yang paketnya yang paling besar. Nah, itu yang biasa kita akan ambil. Nah, setelah itu tunggu ya teman-teman. Kita filter lagi ya. Di sini kita perhatikan ya teman-teman. Di sini saya akan apply as filter selected. Nah, ini sampai B. Oke, tunggu ya teman-teman. Mungkin ada sedikit trouble. Oke teman-teman, saya lanjut. Kayaknya memang tadi saya salah apply as filter. Seharusnya saya pilih yang paket yang paling banyak ya 6000. Setelah itu selected. Nah, harusnya tampilannya kayak gini. Sama kan kayak yang di modul. Sorry ya kalau misalnya ada yang salah tadi. Nah, setelah itu kita akan filter untuk RTP-nya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Di sini kita akan filter lagi. Sorry. Ini agak sensitif ya. Nah, di sini kita akan tulis ya. Tunggu. Nah, ini ya untuk UDP.
Ini adalah yang tadi kita udah filter itu. Oke, klik kanan aja, decode as. Nah di sini kita pilih ya RTP, bukan RTCP. Nah perhatikan baik-baik ya, RTP. Jadi nanti kita akan pilih yang RTP ya. Setelah itu kita apply. Jangan lupa apply dulu ya, baru oke. Nah, ini udah RTP nih, protokol. Tunggu ya, harus dari atas lagi. Nah ini untuk yang RTP-nya. Jadi protokol yang kita mau itu RTP-nya. Nah setelah itu kita stream analyze lagi ya. Nah di sini itu kita itu harus, jangan salah ya untuk ini, kita analyze, sorry, tunggu ya teman-teman. Oh sorry, jadi kita kan statistik, kita ke RTP. Nah di sini kita stream analyze. Oh sorry, RTP paket. Tunggu ya teman-teman, agak sedikit ada sedikit rebel lagi. Oke teman-teman, tunggu ya, saya pause lagi. Oke teman-teman, jadi tadi saya capture ulang ya untuk datanya. Takutnya memang ada salah dari awal tadi untuk salah pemilihan IP. Ini adalah hasil dari yang tadi kita di modul itu, yang ini stream analyze. Nah untuk memudahkan dalam perhitungan, nah di sini kita akan pilih yang paling atas. Kita akan pilih, sorry, kan tadi kita udah stream analyze, RTP ya, stream analyze. Nah ini adalah tampilannya teman-teman. Kita save CSV, kita akan pilih yang di data ujian.csv. Oke. Nah teman-teman, kita akan membuka datanya. Di sini udah terlihat jelas ya, sorry, di modul itu jelas ya perintahnya. Kita akan melakukan penyimpanan .csv tadi. Nah di sini nanti kita akan buka ujian, langsung buka aja, sorry. Nah ini adalah tampilan dari data yang kita rekam. Di sini sebenarnya aplikasi ini masih banyak kurang ya. Kalau mau bagus itu pakai Wireshark, dia langsung bisa kasih tahu ya. Di sini ada jitternya, kita bisa lihat untuk datanya, lengthnya, paketnya ini yang terekam. Oke, jadi saya rasa untuk praktikumnya udah selesai ya, dari modul 3 sampai modul 4. Dimana di modul 3 kita udah merekam, dimana di modul 3 kita udah berhasil melakukan panggilan. Malah sampai sekarang nih panggilannya masih berlangsung, saya akhiri. Bisa melakukan panggilan, IP-nya diatur dengan baik. Istilahnya saya sudah merekam data juga untuk masuk di modul 4 dengan kita bisa melihat quality of service-nya dari paket loss, throughput, dan juga lain-lain. Namun di aplikasi Ethereal ini masih banyak kelemahan yang terjadi gitu. Oke teman-teman, sekian video ujian praktikum saya. Kalau ada yang salah atau ada yang masih bingung, bisa tanyakan langsung aja di kolom komentar. Itu dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Makasih sudah menonton.